Kapan dia merasa dia sudah terdesak, harus dia menikah, nggak boleh. Dan yang paling ditekankan menikah laki-laki. Harus dia menikah. Nggak bisa enggak, karena ada nanti disebutkan oleh penulis buku di sini tentang masalah bahayanya kalau laki-laki tidak menyalurkan spermanya. Itu akan menjadi masalah buat dia. Di umur-umur tertentu itu sudah tidak bisa kalau dia tidak menyalurkannya, bisa menjadi penyakit buat dia. Tidak bisa menjadi penyakit buat dia. Karena itu akan ada penelitian para dokter medis seperti apa sih komposisinya sperma itu. Ya, ternyata dia terkandung di dalamnya banyak sekali udara dan api. Makanya dia sangat panas. Mungkin bagi kita aneh, tapi itu penelitian. Secara ilmiah memang seperti itu. Jadi dia akan mengganggu kejiwaan seorang laki-laki kalau tidak dikeluarkan. Dan Allah menuntun untuk mengeluarkan dengan cara yang benar. Karena Allah larang dengan zina. Allah larang dengan onani, tapi Allah bolehkan dengan pernikahan. Beliau mengatakan bukan suatu yang tercela bila seorang laki-laki mencintai istrinya, kecuali bila hal itu melalaikannya dari mencintai apa yang lebih bermanfaat baginya, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi boleh orang mencintai istri bisa mencintai, tapi nggak boleh melebihi mencintai Allah dan Rasulnya. Misal, waktu sholat ditahan, udah nggak usah sholat dulu sama aku aja, ini nggak boleh. Allah dan Rasulnya perintahkan sholat, harus mendahului sholat. Bahkan kalau perlu saling topang, kalau kita sayang sama pasangan kita bangunin. Ingat sabda Nabi SAW, ya, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia bangunkan istrinya. Jadi kalau dia cinta, dia bangunkan istrinya. Ya. Kalau istrinya nolak untuk bangun sholat bersama, dia percikin air di wajahnya. Bangun. Romantis dalam Islam adalah dilakukan pada saat beribadah berdua. Lalu dikatakan, kata beliau, secara rasional, karena jika sumur tidak ditimba, maka hilanglah airnya. Justru sebaliknya, kalau laki-laki terus kemudian dia tidak lampiaskan, ya gitu, emosional terus berjalan, maka ada puncaknya nanti. Puncaknya tubuhnya akan melemah sampai pada tingkat melemah. Tiba-tiba banyak hal-hal yang kena, ya, masalah penyakit gula, masalah penyakit tulang, masalah macam-macam. Larinya ke situ. Spermanya nanti akan mengering dan akhirnya jadi masalah buat dia, merusak organ tubuh yang lainnya. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu kalau beliau habis buka puasa, beliau makan kurma sama air, kemudian beliau sholat maghrib, pulang berhubungan biologis sama istrinya. Karena beliau mengetahui itu perintah agama dan bisa meredam masalah dia di luar rumah, gitu. Ini akan lebih jauh kita jelaskan nanti. Tentu yang sudah menikah silakan praktekin, ya. Kita mencintai Bapak Ibu sekalian dalam Islam setelah interaksi yang halal. Ini penting digarisbawahi. Tidak ada kata cinta sebelum interaksi yang halal. Karena banyak orang mengatakan saya sebelum menikah dengan dia, kayak konsep kita di Indonesia, saya mesti cinta dulu. Makanya harus jalan dulu sama-sama, harus ciuman dulu, harus pegangan dulu, harus ungkapin kata-kata sayang dulu baru menikah. Ini pemahaman yang salah. Interaksi sebelum akad nikah haram. Interaksi setelah akad nikah memunculkan cinta setelah nikah malah sunnah dan berpahala. Kalau kita baca di buku-buku medis selalu dibahasakan bahwasanya biologis itu normalnya seminggu sekali. Saya pernah baca salah satu buku medis begitu, dan ini hukum syariat berbeda, nggak ada seminggu sekali. Kapan dibutuhin? Karena kalau sperma sudah harus keluar, dia akan bergejolak di tubuh laki-laki, nggak bisa, akan mengacaukan semuanya, gitu kan? Bahkan kalau sampai pada puncaknya dia berani melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya hanya karena masalah sperma tertampung. Ini bahaya sekali. Kasus banyak laki-laki memukul istrinya, kasus banyak laki-laki berkata-kata kasar. Kalau ditelusurin permasalahannya cuma satu, biologisnya bermasalah dengan istrinya. Karena masalah itu. Jadi kembali ke masalah ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, gitu kan? Fi bidi ahdikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Para sahabat penasaran mengatakan, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr ya Rasulullah. Kalau kami menggauli istri kami mendapatkan kenikmatan, wahai Rasulnya Allah, kami dapat pahala, sudah dapat kenikmatan, dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, kalian dapat dosa? Maka kata sahabat, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami dosa besar, zina. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga kalau dia letakkan kemaluannya pada yang halal. Jadi misal hadis Nabi yang berbunyi, suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun, ada penyebutan 7 tahun, dan pukullah mereka di umur 10 tahun serta pisahkan mereka di ranjang. Kata sebagian ulama hadis, tolok ukur ada angka 7 dan angka 10
ini kadang-kadang ditarik kepada yang lainnya. Seperti misal, batas maksimal harus menikah, tidak boleh lebih bagi laki-laki adalah 7 tahun setelah balik atau maksimal 10 tahun. Jadi kalau misal dia balik di umur 12 tahun, semestinya idealnya dia menikah maksimal umur 22 tahun. Itu idealnya begitu. Ini penelitian sebagian ulama muslim yang mengatakan kalau dia 15 tahun balik berarti dia umur 25 tahun. Dan Nabi SAW contohkan menikah di umur 25 tahun kan. Dan ini kalau lebih daripada ini dikhawatirkan malah muncul penyakit-penyakit dalam jiwa. Gitu kan. Karena di Indonesia dijadikan senjata oleh sebagian orang tuh. Kalau orang tuanya nggak setuju dia hamil dulu di luar nikah. Nanti toh juga akan dinikahkan. Nah karena dia nggak paham hukum sebenarnya ini anak yang lahir tidak dinisbatkan kepada dia, percuma aja. Tidak ada nisbat nama dan tidak ada warisan di antara mereka. Dan kalau anak perempuan tidak boleh jadi walinya. Itu jelas kan. Walaupun anak itu tetap berlaku hukum padanya, berbakti pada ibunya, gitu kan. Kalau ayah ini dianggap orang yang memang berlaku sebagai suami ibunya, mahramnya juga tapi bukan ayah dia. Ini pentingnya. Harus diketahui itu. Kalau ada yang mengatakan lalu bagaimana sudah terlanjur berjalan Ustaz? Memang dalam hukum Allah harus ditetapkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sekali loloskan nih, buka oh nggak apa-apa deh orang hamil di luar nikah nanti nikah sama pasangannya boleh-boleh saja. Semua orang akan lakukan itu, gitu kan? Nah ini haram nggak boleh, harus ditinggalkan. Jadi 1-2 orang dihukum, yang lainnya akan berhenti melakukan kesalahan itu. Man istata'a minkumul ba'a ini siapa yang mampu ba'a? Ba'a kata ulama bukan mampu finansial, kaya raya, bukan sudah jadi pintar, bukan. Tapi dia si laki-laki siap mau bekerja mencari nafkah buat istrinya, si perempuan siap mengandung anak dari suaminya, itu ba'a namanya. Jadi tidak ada urusannya di sini dengan pendapatan, karena nanti kalau dia sudah nikah, si suami sudah diwajibkan harus kerja. Lalu hiduplah sama-sama. Ya kalau pendapatannya cuma 1 piring makan berdua ya sudah itulah, itu kan. Jalani. Bukan harus sudah punya mobil mewah, sudah punya rumah yang besar, itu susah gitu kan. Maka akan tertunda semua pernikahan, kata Nabi SAW itu. Jadi harusnya dia menikah. Falyatazawwaj, menikahlah. Kita tahu dalam Islam ada disuruh cukur bulu kemaluan, disuruh cukur bulu ketiak. Ini semua tempat-tempat yang lembab yang berbahaya. Tidak boleh membiarkannya. Bau ketiak sering muncul walaupun kita pakai roll on yang bagus. Kalau bulu ketiak banyak terserap keringat di situ, dan itu akan menyebabkan hal tidak nyaman. Bulu kemaluan akan menyebabkan ya bau-bau yang tidak sedap atau tertinggalnya sisa sperma atau yang lainnya yang malah bisa mengganggu ibadah. Semua dijaga dalam agama Islam. Giginya dijaga, bau badannya dijaga, bulu di badan dianjurkan untuk dipotong, di ketiak, di kemaluan. Bahkan laki-laki disunnahkan mencukur kumisnya sehingga memang tidak mengganggu pasangan. Dan seringkali orang kalau sakit flu dan segalanya tertampung, namanya bulu, maka akan tertampung sesuatu yang bisa diserap olehnya. Ini semua hal-hal yang mendasar dijadikan. Kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang rapi, pakaian yang disuka oleh pasangan kita, ini semua adalah hal-hal yang dianjurkan. Dari interaksi seperti ini, kosakata yang diucapkan dengan santun, tatapan mata yang sayu, persiapan diri dengan mandi, dengan wangi sebelum interaksi dengan pasangan, akan menopang datangnya cinta. Itu akan muncul nanti, akan muncul. Muhammad bin Zakaria rahimahullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan hubungan seksual dalam waktu yang lama, maka kekuatan syarafnya akan melemah. Cara berpikirnya gitu kan, itu semua akan melemah. Dan ini terjadi walaupun laki-laki itu sudah tua. Kita temukan ada laki-laki yang seksualnya terjaga, biar umur 80 tahun tetap sehat. Umumnya begitu. Dan kalau yang sudah jarang, sudah sampai ada yang sampai bertahun-tahun bahkan tidak menyentuh lagi istrinya, maka dipastikan ini bermasalah buat dia. Baik itu mungkin mengganggu pola cara berpikirnya, urat-urat sarafnya melemah, banyak penyakit yang kena dan segalanya. Alirannya tersumbat gitu kan, dan kemaluannya tidak berfungsi lagi, lama-lama tidak akan berfungsi.